Membahas side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ulan Safitri. Perkenalkan, nama saya M. Ramzani Satendra. Di sini kami akan memenuhi tugas video yang berjudul Rangkaian proses penggunaan teknologi dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan sumber daya yang efektif untuk belajar. Selamat menyaksikan. Di era digital saat ini, teknologi menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi pendidikan. Dengan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi informasi dan juga komunikasi, cara kita belajar dan mengajar juga mengalami perubahan yang mendasar. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas tradisional, melainkan telah meluas ke berbagai platform dan juga format yang memungkinkan akses menjadi lebih mudah dijangkau untuk siswa di seluruh dunia. Hal ini memberikan peluang baru untuk meningkatkan keterlibatan dan juga keefektivitasan dalam proses pembelajaran. Teknologi untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan sumber daya yang efektif. Nah, di sini ada beberapa poin. Pertama, saya akan membahas tentang satu poin, yaitu analisis kebutuhan. Di dalam analisis kebutuhan ini mengandung lagi beberapa poin. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua penilaian keterampilan dan pengetahuan awal siswa, yang ketiga pemahaman latar belakang siswa, yang keempat menggunakan alat analisis data, yang kelima survei dan wawancara, yang keenam penentuan sumber daya yang tersedia, dan yang terakhir itu ada evaluasi kebutuhan berkelanjutan. Nah, poin yang kedua ada desain konten. Desain konten adalah proses merencanakan, membuat, dan mengatur konten yang ditujukan untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi yang efektif kepada audiens. Poin yang ketiga ada pengembangan sumber daya.
Hal ini mencangkup identifikasi kebutuhan pelajaran, pemilihan teknologi yang tepat, pengembangan konten digital yang menarik, serta pelatihan dukungan bagi siswa dan juga guru. Nah, poin yang keempat ada integrasi teknologi. Integrasi teknologi adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Kemudian, poin yang terakhir ada penerapan dan pengujian. Penerapan dan pengujian adalah dua langkah penting dalam pengembangan dan pengimplementasian teknologi dalam pendidikan. Baiklah, selanjutnya metode yang bisa digunakan untuk memfasilitasi tujuan pembelajaran dan meningkatkan performa atau kinerja. Yang pertama yaitu ada jenis tujuan pembelajaran kognitif. Yang kedua, jenis tujuan pembelajaran afektif. Yang ketiga, jenis tujuan pembelajaran psikomotor. Yang pertama yaitu kognitif, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir, mulai dari mengingat informasi, memahami, menerapkan, menganalisis, hingga mengevaluasi dan menciptakan sesuatu. Selanjutnya yaitu afektif. Afektif berkaitan dengan sikap, perasaan, dan nilai. Yang ketiga yaitu psikomotorik, yang berkaitan dengan keterampilan fisik dan motorik seperti mengamati, meniru, melakukan gerakan dengan mahir, hingga menciptakan gerakan. Baik, selanjutnya yaitu metode untuk memfasilitasi tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama metode pembelajaran aktif, yang kedua yaitu metode blended learning, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis teknologi, yang keempat yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Baik, selanjutnya peningkatan performa melalui metode pembelajaran, yaitu pertama keterlibatan aktif, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga pemberian umpan balik atau feedback, yang keempat yaitu personalized learning. Baik, maksud dari keterlibatan aktif yaitu seperti diskusi kelompok dan PBL, memungkinkan peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, motivasi belajar. Penggunaan elemen permainan dalam gamifikasi serta fleksibilitas yang ditawarkan oleh pembelajaran daring dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Umpan balik yang cepat dan relevan sangat penting untuk membantu peserta didik mengetahui sejauh mana mereka telah memahami suatu materi, serta area mana yang masih perlu diperbaiki. Sedangkan yang terakhir yaitu personalized learning, pembelajaran yang dipersonalisasi seperti yang diterapkan dalam metode pembelajaran berbasis kompetensi, memungkinkan setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya M. Ramzani Satendra. Saya Riolan Sabitri, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Troubles away, but my glass of champagne.